Ini bukan negara koboi, Bung. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah berumur 77 tahun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung dibubarkan saat beribadah di dalam gereja. Mereka dibubarkan oleh Ketua RT Wawan Kurniawan beserta sejumlah warga setempat. Pimpinan jemaat gereja sudah berupaya mediasi akan tetapi tidak berhasil. Ketua RT pun masuk melompati pagar dan berteriak membubarkan jemaat. Menurutnya pembubaran dilakukan lantaran tidak adanya izin. Namun pihak gereja mengatakan telah mendapatkan izin sejak 2014 seperti 75 KTP pendukung warga sekitar dan tanda tangan 90 KTP jemaat lokal. Diketahui 3 RT setempat, Kepala Kelingkungan Babin Kaptipnas dan Babinsa yang berarti sudah mengikuti prosedur SK lengkap Menteri untuk mengajukan permohonan. Forkopimda pemerintah Kota Bandar Lampung pun bergerak dengan cepat. Kini para jemaat gereja sudah diizinkan beribadah kembali serta akan dijamin keamanannya oleh Polresta Bandar Lampung. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad ya Habiballah, sallallahu ala Muhammad ya Nabi Allah, sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Rabbi salimna fil Indonesia. Bismillah, sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Fatah ya Salam ya Nur Muhammad. Bismillah, wa makaru wa makarallah, Allahu khairul makirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'du. Ya ibadallah, ya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah wa insyaallah nahnu jami'an husnul khatimah. Rabbi yasir wa la tu'ansir, Rabbi yasir wa la tu'ansir, Rabbi yasir wa la tu'ansir. Ibda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pada kesempatan ini kita membahas yang jamak terjadi wabil khusus di Indonesia tentang toleransi. Memang pemahaman toleransi belakangan ini memang tergerus oleh pemikiran-pemikiran yang kontemporer maupun klasikal. Namun pada prinsipnya kita sebagai umat beragama, wabil khusus umat Islam, diajarkan bagaimana memahami perbedaan di dalam kemajemukan di Republik Indonesia ini. Sebagaimana biasa, kami akan bacakan satu atau dua kata atau satu kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. 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 Bil makna, bila mana Allah inginkan semua manusia di bumi ini wabil khusus di Republik Indonesia untuk satu dalam kesatuan, yaitu Islam saja, gampang sekali, tidak sulit bagi Allah. Dan bila mana Allah mau dan inginkan semua manusia di muka bumi ini wabil khusus di Indonesia ini menyembah kepadanya, menyebut namanya, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, mudah sekali. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Apa sulitnya bagi Allah? Nah, oleh karenanya menilik dari pemahaman ini, tentunya kita sebagai umat Islam harus memahami eksistensi Allah itu sendiri di muka bumi ini. Jangan kita mengkerdilkan eksistensi Allah, karena pemahaman Islam kita yang tanda petik dangkal tentunya. Sebagai umat Islam, kita tidak perlu repot untuk masuk wilayah Allah. Apa wilayah Allah? Wilayah Allah adalah masalah keimanan, keyakinan. Itu wilayah Allah. Ya muqallibul qulub, Allah yang membolak-balikan hati manusia. Yahdi mayyasha, ayyidul mayyasha. Allah yang menyesatkan, Allah yang memberikan petunjuk. Kenapa kita repot
masuk yang bukan ranah kita sebagai manusia, dan plus bagi hamba yang mengklaim sebagai hamba Allah sejati. Kenapa kita mencoba menjadi Tuhan dalam Tuhan orang lain? Auzubillah, subhanallah. Terlebih lagi kita hidup di negara Republik Indonesia. Ini bukan negara agama. Negara kita ini negara Pancasila. Artinya semua keyakinan di Republik Indonesia ini yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar, dalam arti yang diakui oleh negara, oleh pemerintah, maka berhak mereka melaksanakan apa yang mereka yakini. Pembubaran pengajian, pembubaran orang sedang beribadah, ini harus dihentikan. Tidak boleh seperti itu. Jika kita memahami konteks dalam beragama, wabil khusus Islam, justru dengan adanya keyakinan-keyakinan di luar Islam, ini menambah khasanah pemikiran kita sebagai umat Islam. Di sini sebagai ajang uji coba, baik secara individu maupun komunal, dalam artian kelompok. Kita menguji pribadi kita masing-masing ataupun kelompok kita. Keimanan kita sejauh mana kepada Allah? Apakah dengan ada keyakinan di luar Islam kita langsung berpindah ke keyakinan itu? Subhanallah. Berarti tanda tanya selama ini kita beragama karena apa? Betul-betul karena beragama karena memang titipan leluhur. Beragama karena orang tua kita Islam. Subhanallah. Tidak boleh seperti itu kalau kita sudah dewasa. Beragamalah karena kita memang ingin beragama, yaitu beragama Islam. Kita menyembah Allah memang karena kita ingin Allah Tuhan kita dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud kami dalam hal ini, hentikanlah pembubaran, hentikan kebencian-kebencian kepada cara ibadah orang lain yang mereka yakini. Hentikan perbuatan itu semua. Itu tidak diajarkan dalam Islam. Justru kita memberikan fasilitas kepada mereka. Monggo silakan sesuai dengan keyakinan. Lakum dinukum saja. Yang penting agamamu agamamu, agama kami agama kami. Monggo lakukan. Jangan kita halangi. Justru di situ seninya dalam hidup. Kita melihat ada orang menyembah dengan tata caranya sendiri kepada Tuhan mereka ini. Tersenyum kita bahagia. Subhanallah ya Allah. Engkau memberikan hidayah. Engkau yang tidak memberikan hidayah ya Allah. Kami hanya bisa menjaga keimanan kami atas izin-Mu ya Allah. Subhanallah. Harusnya seperti itu ketika melihat ada perbedaan baik dalam seakidah maupun di luar akidah Islam. Jangan kita seperti, mohon maaf, preman gitu kan. Bubar. Seakan-akan negara ini tidak ada hukumnya. Ini bukan negara koboi, Bung. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah berumur 77 tahun. Harusnya sikap-sikap premanisme, sikap-sikap yang antipati terhadap keyakinan orang lain, sikap-sikap yang intoleran, ini harus dimusnahkan. Usia negara kita sudah menginjak 77 tahun. Kita smart, kita harus lebih logis, kita harus lebih memakai nalar dalam kehidupan ini. Jangan pakai perasaan. Saya Islam, saya mayoritas di sini, saya terganggu dengan dia. Jangan seperti itu kekanak-kanakan. Itu balita yang 5 tahun ketika mainannya diusik, dia marah-marah. Kita bukan balita, kita sudah dewasa. Ya. Walaupun kita mayoritas, tunjukkan bahwasanya kita mayoritas yang santun, intelektual, logis, dan bernalar. Sehingga pamor Islam dengan sendirinya akan kuat. Tanpa kita ajak orang lain untuk masuk Islam, orang lain akan tertarik masuk Islam. Kenapa? Karena melihat perilaku individu maupun secara individu ataupun kelompok yang sangat elegan, dinamis, santun. Jadi anti perbedaan, intoleran akan menggerus Islam itu sendiri, menjadikan Islam seperti monster yang menakutkan bagi orang yang non-Islam. Mari kita tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Apa maksudnya? Islam yang selalu damai, Islam yang selalu mensejahterakan pribadi dan orang lain. Sejahtera di sini bukan berarti kaya atau miskin, tidak. Sejahtera di sini minimal kita tidak merusak diri kita dan tidak merusak lingkungan di tempat kita tinggal. Maksimal kita menjaga keutuhan, kedamaian, ketentraman di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Mari kita uji keimanan kita sebagai orang Islam dengan melihat dan membiarkan perbedaan-perbedaan baik dalam seakidah maupun di luar akidah Islam. Barakallah, walhamdulillah, sallu ala nabi.